Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh Ahmad bin Husain Musa fi kitabih Sifatul Zubat. La qala wa naflu fil laili min al-maghrib wa nadabu tahiyatan lil masjidi tintani fi taslimatin la akthara wa tahsulu bil fardhi wa nafil akhara la fardhi rakatin wa la janazati wa sadat lil syuhdi aw tilawati karir bi takriri dukhul yaqrubu wa rak'atani ithra syamsin taghrubu. Termasuk daripada salat sunnah adalah salat tahiyatul masjid sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Termasuk daripada salat sunnah yang dianjurkan adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah shalah. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, apabila kalian masuk dalam masjid, idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila salah satu daripada kalian masuk ke masjid, fala yajlis, maka jangan duduk terlebih dahulu hatta yusalli rak'atain, sehingga menjalankan salat 2 rakaat. Jadi hukumnya makruh ketika masuk masjid tidak tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ada hukumnya makruh. Bila uzrin, tanpa ada uzur. Tapi kalau seandainya ada uzur, tidak menjadi masalah. Bagaimana salat tahiyatul masjid itu? Fintani fit taslimatin. Paling banyak paling sedikit daripada salat tahiyatul masjid adalah 2 rakaat di dalam 1 salam. 2 rakaat salam itu paling sedikit. La aktsara, tidak lebih dari 2 salam. Atau 1 salam. Jadi kalau salat tahiyatul masjid hanya sekali salam, nggak bisa salat masjid, tahiyatul masjid kemudian mau salat lagi, nggak bisa. Salat yang kedua bukan tahiyatul masjid. Salat yang kedua adalah salat nafilah mutlaqah biasa, bukan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia sudah duduk, ya, sudah menjalankan salat, sehingga tidak dikatakan tahiyatul masjid lagi. Tahsulu bil fardhi wa nafil akhara, dan diperbolehkan untuk mendapatkan pahala salat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat yang lain seperti salat fardu ataupun salat sunnah yang lainnya. Alhamdulillah. Kalau seandainya datang ke masjid sudah masuk salat fardu, kemudian imam sudah takbiratul ihram, maka cepat-cepat mengikuti imam tersebut. Jangan tahiyatul masjid dulu baru salat fardu. Langsung mengikuti salat fardu dengan imam. Meskipun dia tidak berniat untuk tahiyatul masjid, namun sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid, karena tujuan daripada salat masjid adalah salat sebelum duduk. Meskipun salat fardu ataupun salat sunnah yang lainnya sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid tersebut. Wa nafil akhara, dan salat sunnah yang lainnya seperti salatul duha. Ketika masuk masjid salatul duha, meskipun tidak tahiyatul masjid niatnya, namun sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Lafaz di rakaatin, paling sedikit 2 rakaat, tidak diperbolehkan untuk sholat 1 rakaat saja. Masalah di malam hari sholat witir, boleh 1 rakaat, boleh. Tapi kalau dibarengkan dengan sholat tahiyatul masjid 1 rakaat, la fardi rakaatin, tidak 1 rakaat, wala janazati, dan tidak bisa untuk digabungkan dengan sholat jenazah. Masalah datang ke masjid ada sholat jenazah, ya. Datang sudah mulai sholat jenazah langsung sholat, sehingga tidak sempat untuk duduk, maka dia belum mendapatkan kesunahan menjalankan tahiyatul masjid. Harus sholat seperti biasa, bukan sholat yang seperti tahiyatul masjid, sholat jenazah. Wa sajdatin, dan juga tidak sujud disyukri, itu syukur. Datang ke masjid langsung syukur, Allahu Akbar, sujud syukur karena dapat hadiah, ya, dapat bonus dan surprise, ya, sehingga langsung sujud syukur. Maka sujud syukur itu belum bisa belum bisa menjadi pengganti daripada sujud salat tahiyatul masjid. Aw tilawati, atau sujud tilawah. Wasjud waqtarib, ada orang membaca Al-Quran sujud tilawah langsung disujud ke masjid, maka sujud tilawah itu belum bisa menjadi pengganti daripada salat tahiyatul masjid. Karir bitakriri dukhulin yaqrubu,
ulang-ulang ya salat tahiyatul masjid dengan pengulangan masuk. Ya, jadi kalau seandainya dia pengen salat tahiyatul masjid, ya, masuk masjid salat 2 rakaat. Udah selesai, keluar lagi, masuk lagi, salat tahiyatul masjid lagi. Keluar lagi, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Jadi setiap dia keluar masjid, mau masuk disunahkan tahiyatul masjid. Wa rak'atan idra syamsin taghrubu, dan termasuk daripada salat sunnah yang dianjurkan adalah 2 rakaat setelah matahari terbenam, yaitu qabliyatul maghrib. Jadi qabliyatul maghrib diperbolehkan, namun tidak termasuk daripada salat rawatib muakkadah, namun salat rawatib ghairu muakkadah. Ya, ghairu muakkadah itu yang tidak terlalu dianjurkan, ya, namun boleh dilaksanakan. Namun banyak daripada salaf, bahkan orang-orang Hadramut sana, orang Tarim sana, mereka tidak menjalankan qabliyah maghrib. Kenapa? Karena waktu saat maghrib itu amat sangat sedikit di dalam mazhab al-jadid. Meskipun yang kita gunakan adalah mazhab al-qadim, ya, yaitu kurang lebih hampir 1 jam daripada terbenam matahari, tapi waktu saat maghrib dan mazhab al-jadid itu terlalu cepat, sehingga dianjurkan untuk mempercepat salat maghrib, bukan untuk salat qabliyah dulu. Wa faitun naflil muaqqatin dubi qada'ahu la faitan ada sababi. Adapun salat sunnah yang tertinggal, wa faitun nafli, adapun yang tertinggal daripada salat sunnah al muaqqati yang memiliki waktu, contoh qabliyah, contoh ba'diyah, contoh salat duha, contoh salat witir, mereka mempunyai waktu. Undubi qada'ahu, maka disunnahkan untuk mengqadha salat tersebut. Setiap salat sunnah yang memiliki waktu, ketika tertinggal daripada salat tersebut, disunnahkan untuk mengqadhanya. Faham? Qabliyah, masalah tadi qabliyah belum qabliyah, ternyata sudah waktu sudah menjalankan salat zuhur, maka ya orang tersebut disunnahkan untuk menjalankan salat qabliyah tersebut atau ba'diyah, disunahkan untuk mengqadha. Saat witir, tadi malam nggak sempat witir, udah qadha. Duha, tadi belum salat duha, qadha, disunahkan qadha. Jadi setiap salat sunnah al-muaqqati yang memiliki waktu, maka apabila tertinggal disunahkan untuk mengqadhanya. Qadha. La faitan da sababi, tidak salat sunnah yang tertinggal dari salat yang memiliki sebab. Apa contohnya memiliki sebab? Ya, gerhana. Contoh, salat gerhana disunahkan ketika matahari atau rembulan terjadi gerhana. Kalau seandainya tidak sempat menjalankan salat gerhana, sehingga gerhananya atau matahari sudah sempurna, hilang. Matahari sudah seperti biasa, kembali normal seperti biasa, rembulan seperti biasa, hilang gerhananya hilang, selesai, baru pengen sholat, qadha, nggak bisa, nggak disunahkan untuk diqadha. Dan sholat sunnah yang disunahkan untuk diqadha adalah sholat sunnah yang memiliki waktu al-muaqqat, seperti qabliyah, ba'diyah, witir, ya, duha, ini yang memiliki waktu. Kalau seandainya tidak memiliki waktu, hanya memiliki sebab saja, maka tidak disunahkan untuk mengqadhanya. Maka disitulah faitan da sababi, tidak salat yang tertinggal da sababi yang memiliki sebab, ya, seperti gerhana, istisqa, tidak disunahkan untuk qadha. Istikharah, tahiyah. Masalah tadi masuk masjid nggak sholat, kemudian nyampe rumah mau sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Nggak bisa. Nah, tadi kan ini di masjid belum sholat, untuk mengqadha tadi nggak. La yuqadha, tidak diqadha dan tidak boleh mengqadhanya. Paham nggak?
Jadi disunahkan untuk mengqadha salat sunnah al-muaqqati yang memiliki waktu. La faidah dan sababi, bukan salat yang memiliki sebab. Wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata. Bagaimana hukum mengqadha salat? Hukum mengqadha salat hukumnya wajib apabila salat fardu, sunnah apabila salat sunnah yang muaqqat, yang memiliki waktu. Paham? Jadi mengqadha salat hukumnya wajib apabila salat fardu, dan sunnah apabila salat sunnah al-muaqqat yang memiliki waktu. Paham? Jadi salat mengqadha salat hukumnya wajib. Kalau salat fardu, kita berbicara salat fardu sekarang, hukumnya wajib untuk diqadhanya. Selama dia memiliki waktu untuk mengqadha, namun dia tidak gunakan untuk mengqadha, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena ada waktu untuk mengqadha, dia tidak gunakan untuk mengqadhanya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk menjalankan salat sunnah apabila dia belum sempurna daripada qadha salat fardunya. Karena tidak ada amalan sunnah kecuali setelah sempurnanya amalan fardu. Kalau amalan fardu sudah sempurna, maka diperbolehkan untuk menjalankan sholat sunnah, amalan sunnah. Tapi kalau misalnya kewajibannya belum dilaksanakan, kemudian menjalankan yang sunnah, maka orang seperti ini zalim, meninggalkan kewajiban, menjalankan yang sunnah. Begitu. Paham? Dia pakai peci tapi nggak pakai celana, nggak pakai celana. Pakai peci tapi nggak pakai celana. Ya, di jalan raya. Kepala ditutupin, tapi kemaluan ya ditutupin. Sama seperti orang yang menjalankan sholat sunnah, namun sholat wajibnya belum sempurna. Orang menjalankan sholat puasa sunnah, namun puasa wajibnya belum dilaksanakan, belum diqadha. Sama seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengqadhanya? Apakah wajib untuk faur, untuk mempercepat atau tidak? Nah, sholat ini dibagi menjadi meninggalkan sholat dibagi menjadi dua. Ada yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat karena ada uzur. Ada yang kedua tanpa uzur. Kalau seandainya tanpa uzur, maka yajibu fauran, maka wajib langsung untuk mengqadhanya. Apabila tanpa uzur, maka yajibu fauran, wal fauru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata. Al faur kewajibannya bagi orang yang meninggalkan atau mengakhirkan sholat tanpa uzur. Wajib untuk menyegerakan qadha. Kalau seandainya berlalu daripada waktu-waktunya, dia tidak mengqadha daripada sholat yang dijalankannya, yang ditinggalkannya tadi, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan suatu kewajiban yang dijalankan. Jadi yang wajib al-faur bagi orang yang meninggalkan sholat bila udhrin, tanpa ada uzur. Tapi kalau seandainya ada uzur, la yajibul faur, tidak wajib untuk langsung menjalankannya. Tidak wajib untuk langsung menjalankannya. Kalau misalnya ada uzur. Jadi ada meninggalkan salat tanpa uzur, ada yang dengan uzur. Kalau tanpa uzur yajibu fauran, wajib menyegerakan qadha. Tapi kalau seandainya ada uzur, la yajibul faur, tidak wajib untuk menyegerakan daripada qadha salat tersebut. At-tartib. Bagaimana tertibnya mengqadha tersebut? At-tartib aula, lebih afdal daripada tidak tertib. Contoh, dia meninggalkan salat zuhur, asar, maghrib, isya baru sadar ada mau salat, maka sunnahnya, afdalnya itu zuhur, asar, maghrib, dan isya.
bukan maghrib dulu, asar dulu baru zuhur, enggak, tapi zuhur, asar, maghrib ditartibkan. Wal fawr wa tartibu, ditartibkan. Paham? Ditartibkan. Itu sunnah. Sunnahnya tartib. Illa liman lam yatashil fawata, bagi orang yang tidak takut kehilangan atau ketinggalan salat yang memiliki waktu tersebut. Gimana maksudnya? Lihat di sini saudara. Kalau seandainya ada orang meninggalkan salat zuhur, asar, maghrib, salat di jalan, berhenti dari mobil, dia sholat, dia sudah meninggalkan salat zuhur dan asar, maka mana yang lebih afdal untuk dijalankan? Afdal jalankan adalah tartib zuhur, asar, dan maghrib. Apabila salat fardu yang wajib tadi, yang punya waktu yaitu salat maghrib, tidak takut akan keluarnya waktu dan tidak takut dari menjalankannya dengan berjamaah. Kalau seandainya takut untuk keluar waktu, maka sahibatul waqt yang memiliki waktu terlebih dahulu didahulukan. Zuhur, asar, maghrib misalnya. Sekarang ustaz apa dulu? Maghrib dulu. Karena dia punya waktu. Paham? Jadi ada pembahasan al-fawr wa tartib. Fawr itu sendiri ada tafsilnya, at-tartib ada tafsilnya. Al-fawr wajib fawran, ya, idza tarakaha aw akhkharaha bi ghairi udhrin yajib 'ala al-fawr qada. Amma idza kana 'indahu udhrun fala yajib 'alaihi al-fawr bal yusannu, namun disunnahkan untuk al-fawr. Paham ini ya? Wajah jata khiru muqaddamin ada walam yajuz lima yu'akhirub tidak. Wa yakhrujun naw'ani jam'an bin qidha ma waqata syar'u liman qad furidha. Ini menjelaskan tentang waktu salat qabliyah dan waktu salat ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah, kalau qabliyah dijalankan sebelum salat, kalau ba'diyah dijalankan setelah salat fardu. Wajaza ta'khiru muqaddamin ada, dan diperbolehkan untuk mengakhirkan salat qabliyah. Masalah salat qabliyah sekarang qabliyah zuhur, ya, boleh nggak diakhirkan nanti setelah salat zuhur baru salat qabliyah? Atau salat asar, sebelum salat asar datang ternyata sudah salat asar, boleh nggak setelah asar salat qabliyah? Setelah maghrib, isya dan subuh, boleh enggak kita menjalankan salat qabliyah? Wajaza ta'khiru muqaddamin, dia perbolehkan untuk mentakhirkan, ya, atau mengakhirkan salat qabliyah adaan sebagai ada, bukan qadha. Walam yajuz, dan tidak diperbolehkan lima yu'akhiru, yang diakhirkan yaitu ba'diyah, ibtida, ditaruh di awal sebelum salat fardu. Paham ya? Ada papan tulis? Paham ini? Jadi salat qabliyah ditaruh di ba'diyah.
boleh. Tapi kalau ba'diyah zuhur niatnya sebelum salat zuhur, ada hukumnya nggak boleh. Jadi wajaza ta'khiru muqaddamin ada wa lam yajuz lima yu'akhkhar ibtida wa yakhruju an-naw'ani jam'an bin qidha ma waqata syar'u lima qad furidha. Sama seperti kemarin. Jam 12.30 subhanallah. Doa baca doa. Wallahu a'lam.